berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, bahkan berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, bahkan pada saat kami bangun tadi pagi, kami boleh memperoleh mujizat terbesar hari ini, di mana kami masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau, sucikan dan kuduskan tempat ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita akan buka di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kalau saudara berkenan, kita akan baca bersama-sama, saudara. Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kalau kita sudah dapat, kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Pemahaman yang keliru tentang Tuhan dan pekerjaannya itu akan mengakibatkan kita mengandung sesuatu yang jahat, saudara, yang pada akhirnya akan melahirkan dosa. Ya, sekali lagi, pemahaman yang keliru tentang Tuhan dan pekerjaannya itu akan mengandung ya satu kejahatan yang pada akhirnya melahirkan dosa dalam hidup kita. Coba deh Anda tes dan praktekkan. Kalau kita punya pemahaman yang keliru, ujung-ujungnya itu hal yang negatif. Apapun itu. Especially, khususnya untuk Tuhan dan pekerjaannya. Oleh sebab itu, hari ini kita bisa melihat bahwa Anda berasa nggak? Saya juga berasa bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Are you feeling that? Rasa nggak? Ketika Anda bekerja, ketika Anda berinteraksi, ketika Anda punya komunitas, rasa nggak? That's something weird gitu. Something different. Beda dengan apa yang saudara mungkin terima pada saat kebaktian dan ibadah. Pada saat Anda merenungkan kebaikan firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan dan mengucapkan firman Tuhan. Beda. Beda. Ketika kita mulai lagi bekerja, starting to work, kita melihat gitu, kok aneh ya. Memang begitu. Anda lihat di jalanan, Anda lihat di kantor, di perusahaan, di pergaulan, begitu. Ada sesuatu yang kita nggak bisa terima sebetulnya. You know why? A different, ya, satu perbedaan roh di situ. Dan memang dia tidak atau belum untuk memperlihatkan diri secara terang-terangan. Nanti pada saat antikris itu datang. Tetapi percayalah bahwa saya dan Anda berusahalah untuk tetap hidup ya
di dalam hadirat Tuhan, supaya sebelum antikris itu datang, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Karena Alkitab sendiri katakan bahwa tidak ada satupun orang yang sanggup untuk hidup di zaman itu. Nah, kalau saya melihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa we have to use it. We have to spend our time. Kita harus mempergunakan waktu yang ada gitu. Tadi dalam pembukaan doa saya tadi saya katakan terima kasih Tuhan untuk mujizat terbesar yang Kau berikan kepada kami hari ini, yaitu pada saat kami bangun kami masih diizinkan hidup. Amin, saudara. Nah, di situ udah ucapan syukurnya harus berlimpah-limpah di situ. Saya kalau pagi bangun terus, aduh, I still alive, saya langsung bilang, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Cukup gitu aja. Nanti kita bisa melihat bahwa roh itu akan menyertai kita, memberikan ketenangan kepada kita. Ya. Jadi orang yang selalu bisa mengatakan terima kasih kepada Tuhan, khususnya pada saat dia masih diizinkan hidup oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa orang itu boleh dikategorikan mencintai Tuhan. Nah, Alkitab katakan karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi hari-hari yang jahat? Apakah saya dan Anda harus terkontaminasi dengan hari-hari itu? Ya udahlah, tanggunglah gitu. Orang-orang ngejahatin gue gitu, ya udah gue juga tanggung lah, gue jahatin lagi. Apakah Alkitab ajar kita begitu? No. Terus begini Pak, kalau kita nggak korupsi, kalau kita nggak hidup jahat sama seperti mereka, kita nggak dapat potongan kue itu, kita nggak dapat jatah itu. No. Saya yakin bahwa Tuhan kita itu sanggup memelihara kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saya ulangi lagi bahwa pemahaman yang keliru tentang Tuhan dan pekerjaannya itu akan mendatangkan kejahatan. Akan mengandung kejahatan yang pada hakikatnya ujungnya melahirkan dosa. Nah, kalau sudah berdosa, repot deh, ya, repot. Karena upah dosa adalah apa, saudara? Maut, betul? Maut. Tapi puji syukur karena Kristus Yesus yang telah meluputkan kita dari maut itu. Tapi apakah saya dan Anda harus sengaja berbuat dosa? Kan nggak begitu. Justru harus mengusahakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, tema khotbah saya adalah kunci hidup untuk tetap diberkati di masa sulit. Amin. Saya sih lihat wajah-wajah yang sulit gitu. Sama seperti lihat wajah saya sulit gitu. Ya, memang hari-hari ini nggak gampang, Pak, nggak gampang. Saya tahu arti hidup, 50 tahun saya melayani Tuhan, 50 tahun saya melayani Tuhan, dari umur 11-12 tahun. So I do know for sure tentang hidup itu sendiri. Dan di usia seperti hari ini masih tetap belajar gitu. Tentang bagaimana how to please, bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagi saya itu adalah hakikat hidup saya, menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup saya tidak ada yang lain, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya harap, atau firman Tuhan berharap, atau Tuhan sendiri berharap, Anda juga memiliki hakikat dan tujuan yang sama, yaitu selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihat kunci hidup itu, ya, agar diberkati di masa sulit sekalipun, ya. Alkitab katakan boleh 1000 di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu bertumbangan, engkau tetap berdiri dengan teguh. Amin. As long as, ini yang pertama. Coba kita lihat Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yuk, baca sama-sama saudara. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Dapat? 1, 2, dan 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada meminta-minta kepada Tuhan itu, meminta-minta kepada manusia itu enggak etis. Meminta-minta kepada manusia, berharap kepada manusia, saya mau katakan buat saudara enggak layak, enggak layak.
orang yang kenal gitu saya, atau even gembala sidang Anda gitu, Pastor Gideon, saya nggak pernah meminta-minta. Saya kenal satu orang, terus dia datang kepada teman saya yang lain, gembala, terus di depan saya dia ngomong, dong kapan undang saya di gereja you gitu. Ya walaupun terkesan ringan gitu, tapi kalau menurut hemat saya gitu, saya nggak akan pernah ucapkan itu, jangan. Saya juga nggak pernah bilang, Gideon kapan undang saya gitu untuk melayani, kan gereja udah diperluas gitu. Kapan nih undang gue? Enggak. Saya melayani, maaf, bukan untuk menyombongkan diri gitu ya. Di gereja-gereja, di banyak-banyak gereja, nggak ada satupun yang saya telepon, belum pernah saya telepon satu kali pun. Atau berhadapan dengan gembala terus bilang, kapan saya boleh khotbah di tempat Bapak Mega Church ini? Saya punya banyak teman, sahabat-sahabat yang jadi gembala-gembala di Mega Church. But never saya minta itu. You know why? Karena saya tahu itu firman, tahu firman. Gak usah. Nanti saudara, kita akan disepelekan, percaya deh. Betul apa betul? Kita akan direndahkan, percaya deh. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab katakan dia diberkati. Di sini bukan bicara tentang kriteria sombong, enggak. Tapi memang percaya kepada Tuhan aja, andalkan Tuhan aja. Anda pikir saya hidup mudah? Enggak gampang. Tuh istri saya tuh, enggak gampang untuk, ya kan? Berikan dia makan tuh enggak gampang. Tadi di ruang pendeta saya ngomong dengan adik kandung saya dan ponakan saya tuh ada duduk di situ. Saya bilang untuk menjadi hamba Tuhan, bahkan full timer dari tahun 99, berarti 26 tahun, nggak gampang. Nggak menyentuh pekerjaan sedikit pun, sedetik pun nggak. Keluar dari pekerjaan dan dipanggil Tuhan secara khusus gitu, untuk melayani Tuhan 100%, nggak gampang Pak, Bu, nggak gampang. Iri, kalau saya cerita tentang kehidupan tiap-tiap hari yang saya lewati, aduh nggak mudah. Dan saya mau katakan juga buat saudara di usia kepala 6 lebih ini bisa bertahan untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya juga nggak gampang. Saudara. Setuju nggak? Apalagi untuk hidup di dalam kekudusan selama puluhan tahun juga nggak gampang, nggak gampang. Tapi Anda lihat orang-orang yang melayani Tuhan dengan benar, mengandalkan Tuhan dengan benar, lihat aja dari buahnya aja, udah lihat dari buahnya. Buahnya selalu menghasilkan yang baik, saudara. Amin, saudara. Kalaupun kadang ya ada aja di dalam kehidupan kan masalah, persoalan gitu, kesulitan. Anda juga yang bekerja di sini, mungkin yang sebagai pegawai, atau mungkin saya lihat banyak yang sudah berumah tangga gitu. Saya lihat dari muka-mukanya ada, ya kan, ada kerutan-kerutan kesedihan dalam rumah tangga. Sama seperti Anda lihat istri saya mungkin ada kerutan karena rumah tangga meladeni saya gitu. Tapi saya mau katakan buat Anda, most of all gitu ya, pada akhirnya kita juga bisa melihat, eventually kita bisa melihat bahwa kehidupan orang yang mengasihi Tuhan akan berbeda, saudara. Akan berbeda. Oleh sebab itu sekali lagi miliki pemahaman yang benar tentang Tuhan dan pekerjaan. Jangan biasa menggerutu, jangan biasa mencerca, jangan biasa untuk memandang remeh gitu tentang Tuhan dan pekerjaannya. Jangan. Tapi sebaliknya jadilah pribadi-pribadi yang sesuai dengan harapan Tuhan. Kadang dulu ya saya lihat saya diundangnya aja gitu setahun cuma 2 kali. Di dalam 2 kali itu Anda bisa bayangkan dua-duanya jalan kaki. Yang satu kasih 5.000 di mahasiswa, 5.000 perak Pak. Sedangkan saya naik kendaraan umum aja udah 20.000 kali 2 40.000, ini kasih 5.000, minus ini saudara, nggak nyambung, bandar rugi nih saudara. Tapi saya kembali lagi ke mama saya tuh, saya bilang,
"Ma, kenapa ya kok jadi begini ya? Saya melayani Tuhan dengan hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh. Kenapa begini kok jadi minus? Kok jadi minusnya banyak sih, minus 35.000. Terus harus jalan kaki lagi karena nggak kuat gitu." Mama saya bilang begini, "Mama tetap masih berdoa buat kamu. Yohan, kamu harus miliki satu pandangan yang benar tentang Tuhan dan pekerjaannya. Kamu sedang melayani raja di atas segala raja yang hidup. Ada proses, ada pembentukan, ada pikul salib, ada bayar harga, ada ikut Yesus, saudara. Nggak mudah. Dan itu berlangsung puluhan tahun. Dan puji Tuhan, kalau hari ini saya masih tetap bertahan, itu juga bukan karena hebatnya saya, tapi semua juga karena kebaikan Tuhan. So, yang pertama andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Mau cari pekerjaan, andalkan Tuhan. Cari jodoh, saudara, andalkan Tuhan. Sakit penyakit, andalkan Tuhan. Ya, saya kalau sakit sedikit, bukan obat yang saya ambil, tapi Yesus yang saya ambil. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau adalah Raja kesehatan, pusat kesehatan. Dari kepala, dari rambut sampai ke ujung jari kaki, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kiranya Engkau memberikan, kalaupun kesembuhan seketika puji Tuhan, tapi kalau melalui obat-obatan dalam nama Yesus. Tapi one thing, satu hal, aku kan boleh meminta kepadamu bahwa aku gak mau masuk rumah sakit dalam nama Yesus. Bukankah itu perjanjian antara Engkau dan aku dan Engkau selama puluhan tahun. Sampai hari ini gak pernah masuk rumah sakit. Apakah itu kesombongan? Enggak, tapi pemahaman yang benar tentang Tuhan dan pekerjaannya. Ini harus beres. Karena urusannya nanti ke sini beres. Kalau ini sudah beres, sinkron, saudara, saya yakin dan percaya yang keluar dari tubuh kita pasti yang begini, yang baik. Amin. Kalau pemahaman benar tentang Tuhan dan pekerjaannya, ketika Anda mendapatkan istri, Anda harus melihat ini sebagai pasangan yang seimbang buatku. Gak usah lihat istri yang lain. Amin, saudara. Ya, itu istri saya terus saja. Dia liatin saya dari pagi ini. Sebelum saya berangkat, dia sudah jalan duluan dengan anak saya yang pimpin pujian tadi, Pak, Bu. Terus dia antar ke sini, dia tahu nanti suaminya akan melayani di sini. Setelah itu nanti dia dengan saya pergi ke Menteng situ ya, ke gerejanya Haritanu jam 10. Terus lanjut nanti jam 1 di Cijantung, saudara. 2 kali, nanti sampai jam 5 selesai. Nah setelah itu kita akan ajak keluarga makan sama-sama, kan sudah melayani Tuhan gitu. Orang suka bilang bahwa memang dapatnya seberapa sih? Kok terus ajak keluarga makan sama-sama, itu kesempatan, saudara. Saya pernah kehilangan keluarga dari opa, papa, mama, adik-adik saya, 2 ipar saya, saudara. Jadi saya tahu betul tentang arti kesempatan di dalam hidup. Terus orang-orang bilang ada harga yang harus dibayar. Iya, namanya makan kan ada harga yang harus dibayar. Betul apa betul nggak sih? Ya? Benar nggak? Siapa yang mau bayar itu harga? Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya nggak berubah. Ini teleponnya kita makan yuk gitu. Dan keluarga saya kalau dengar yang begitu cepet, oke gitu. Cuma nanya di mana? Gitu. Sini makan. Besok kita sama-sama pergi ke luar kota. Ada pelayanan juga. Ada satu keluarga di daerah Jawa Barat masuk ke Jawa Tengah itu Cirebon. Ya saya ajak anak-anak saya. Itu kan ada harga juga yang harus dibayar. Saya suka pergi dengan istri saya, suka banget. Tapi kalau dengan anak-anak saya bertambah suka-suka banget. Jadi kita berempat suka pergi kemana-mana. Pokoknya bagi saya kalau melayani Tuhan terus ada itu 3 plus Jesus, hari itu udah keren banget ya. Saya udah gak pusing Pak Bu tentang apa yang saya dapat, berapa yang saya gak pusing. Yang penting saya bangun terus saya lihat wajah istri saya, 2 anak saya, bagi saya udah cukup. Nah, terus saya telepon adik-adik saya, kakak saya dalam keadaan sehat, puji Tuhan, amin. Kakak saya pernah satu kali, begitu saya datang ke rumahnya, terus dia bilang,
Han, kamu nggak tahu ya kenapa kemarin aku baru dari dokter, aku menderita cancer. Aduh, bagi saya itu udah, oh ya, aduh, oh ya, iya doain ya sebagai hamba Tuhan biar gue sembuh. Oh, bukan hanya doa. Saya bilang kau pergi ke dokter manapun, kau periksa, kau operasi, mau dioperasi, obat segala macam, gue yang tanggung. Dari cancer mungkin yang mau naik lagi jadi turun. Dia berhenti dulu terus dia turun pelan-pelan. Pasti itu pasti. Karena kakak saya bilang, lu baik banget. Enggak baik. Gue mau lo hidup panjang. Gue mau lihat kakak gue, lo satu-satunya kakak gue. Ya. Terus saya bilang, nanti lo cek and recheck ya, kasih kabar gue. Gitu. Udah, saya pulang. Saya pikir nanti dia cek and recheck 3 bulan lagi, 6 bulan, setahun. Besok pagi dia udah telepon saya. Sudah. Anda bilang kakak yang kurang ajar, nggak juga sih. Cuman memang sedikit nggak tahu diri aja gitu. Dia telepon pagi-pagi. An, begitu lo pulang, gue langsung telepon dokter. An, terus langsung ada penanganan. Oh ya, puji Tuhan. Saya udah straf dalam nama Yesus nih, dalam nama Yesus. Biarlah pembayarannya nanti atau murah gitu. Terus dia bilang ternyata segini. An, aduh. Saya takut memang kansernya berpindah ke saya, saudara. Emang saya kaget, gitu. Tapi saya pikir, oh iya, saya ingat aja lagi tentang Tuhan dan pekerjaannya. Beres, oh iya nggak apa-apa. Dan ternyata besok gue harus dioperasi, oh iya puji Tuhan, doakan ya. Begitu dia dioperasi, kansernya turun dulu 1. Itu kan udah puji Tuhan. Terus akhirnya dioperasi, sampai hari ini sembuh tuh. Sembuh. Pada saat dia melangsungkan pernikahan anaknya, oh di sebelah sana. Yang sembuh duluan di sebelah sana. Akhirnya menjalar ke sini sembuh semua. Waktu saat di pernikahan, saya kasih uang sisanya gitu. Saya bilang, nih sisanya. Aduh, dia bilang, apa ya gue bisa lihat hidup ini indah? Iya dong, indah dong. Kakak kandung kita, siapa yang harus tanggung jawab? Gereja apa? Enggak. Siapa yang harus tanggung jawab, Pak, Bu? Pemerintah? Bukan. Mama saya mengajarkan yang harus bertanggung jawab adalah kakak adik sendiri. Berembuk, punya kasih, sama-sama satu dengan yang lain. Kita satu anggota tubuh Kristus, sudah beres. Begitu beres, saya pikir selesai. Ternyata ada lagi yang lain. Tuhan bilang sama saya, memang begitu, that's life. Itu hidup. Jangan terus Anda bilang, oh tidak ada masalah dan persoalan lagi. Ada, saudara. Tapi selama masih ada Tuhan, selalu ada pembelaan di situ. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka hidupmu akan berjalan terus, meskipun ada hambatan, tapi engkau bisa melewatinya dengan mudah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, ini juga perlu ini saudara. Ini kadang-kadang kalau saya khotbah di sini mukanya agak-agak asem langsung. Khotbahin nggak ya? Khotbahin nggak ya? Khotbahin ya? Oke, yang kedua. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Selama masih ada di Alkitab, harus dikhotbahkan dan boleh dikhotbahkan. Betul ya? Boleh dinyatakan kecuali kalau nggak ada. Kita buka dalam buku Batman ketiga, nah itu boleh nggak dipercaya. Tapi kalau masih dalam kebenaran firman, kita harus percaya. Yuk, Mazmur 112 ayat 1 dan 2. 1, 2 dan 3. Haleluya. Terus, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Sebentar dulu, kata berbahagia dalam bahasa yang lain dikatakan blessed, diberkatilah. Sama seperti yang tadi yang pertama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Kita sedang bicara tentang kunci hidup diberkati di keadaan yang sulit. Diberkati ya, amin. Dan sekarang yang kedua, Mazmur 112, 1 dan 2. Ini formula dari Tuhan supaya saya dan Anda bertahan dan tetap diberkati, saudara. Walaupun dalam keadaan sulit. Amin. Yuk, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan amin. Yang kedua, kunci hidupnya adalah hiduplah benar. Halo. Amin. Hiduplah benar.
Ya kalau belum diberkati atau masih di bawah, aduh selingkuh gitu loh. Aduh. Belum jadi orang hebat tapi kotor terus, aduh deh. Nggak heran pemakaian Tuhan dalam hidupnya sekejap. Kalau Anda pikir Tuhan jahat, enggak juga. Saya nggak pernah percaya bahwa itu hukuman Tuhan. Saya nggak pernah percaya bahwa itu adalah waktu Tuhan. Saya nggak pernah percaya bahwa itulah sifat Tuhan, nggak begitu. Tapi yang saya percaya, urutan pertama adalah tabur tuai. Itu yang saya percaya. Halo, apa yang kau tabur, kau tuh? Terus Anda bilang, ketika Anda masak nasi, terus kematangan, bahkan sampai jadi bubur gitu, saudara. Terus, kok Tuhan nggak pedulikan aku? Tuhan bilang, kau yang atur dong. Ya kalau udah kelamaan terus nasi itu jadi apa ya? Jadi lembek begitu. Kau yang punya urusan, bukan Tuhan. Kalau tiap hari ini maaf nih bikin minum teh manis terus selama 47 tahun. Terus tiba-tiba memiliki penyakit darah tinggi, kan nggak begitu. Ya pasti jadi kencing manis, bos. Gulanya kebanyakan, bagi dong sama tetangga tuh gula gitu. Amin saudara. Hidup benar itu marah melulu. Aduh, marah melulu, ampun deh. Ini, marahmu. Saya mau katakan buat Anda bagaimana mungkin terus berkat Tuhan mengalir dalam keluarganya, nggak mungkin. Selingkuh, otaknya kotor terus. Hidupnya nggak beres gitu loh. Aduh. Kalau saya berhadapan-hadapan dengan Tuhan, terus saya melayani Tuhan, terus saya bekerja untuk Tuhan, ya Tuhan harapkan supaya hidup saya juga bersih. Kenapa demikian? Nanti ada transfer spirit, Pak. Halo, ada itu. Saya nggak percaya dari orang yang hidupnya kotor, itu mengalir kuasa Tuhan bekerja secara utuh dan penuh. Saya mau katakan buat Anda, memang Tuhan bela firman, tapi itu orang juga harus benar. Dia harus menghormati pernikahan, betul nggak? Halo? Aduh, ini banyak ini keluhan-keluhan di sini. Ini ada satu ibu, aduh Pak saya mau bunuh diri terus tiap hari. Doain saya Pak, bunuh diri. Saya nggak boleh ngomong, saya takut bahwa di sini salah satu memang itu orangnya gitu, saya nggak mau. Saya tadi mau ngomong, ya udah ini udah berhari-hari kok nggak bunuh diri juga gitu kan. Nggak boleh saya ngomong itu, saya nggak jauh, saya diamin aja gitu loh. Cuman maksud saya gini, hidup kan itu anugerah Pak, Bu, betul nggak? Anugerah banget, kita masih bisa hidup loh, luar biasa loh. Dan jangan terus sembarangan terus Anda bilang kita akan masuk surga. Masuk surga nggak gampang. Yesus telah menebus supaya kita itu pintu terbuka dan kita boleh masuk di situ. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda balas dengan kehidupan yang kotor? Kan enggak. Yang bersih lah. Supaya apa? Berkatnya juga bersih Pak, Bu. Berkatnya bersih. Dan tidak akan pernah terampas dan dirampas oleh apapun dan siapapun itu. Kalau kita hidup benar di pemandangan Tuhan, maka saya yakin dan percaya nggak ada satu titik berkat pun itu yang terampas dan dirampas. Tuhan akan jaga itu. Tuhan akan kendalikan itu dengan baik. Nah. Ada orang tanya penyembahan seperti apa sih yang benar? Anda pikir penyembahan yang benar itu di gereja? Anda pikir penyembahan yang benar itu di jalanan? No. Penyembahan yang benar bukan hanya sekedar nyanyi di gereja atau dengar firman gitu loh. Terus Anda bengong gitu. Terus Anda nyanyi. Saya mau mengatakan buat saudara itu baru nyanyian. Penyembahan yang benar seperti ini nih, dengar baik. Anda mau nonton film porno, terus Anda batalkan, Anda nggak mau karena Anda mengasihi Tuhan. That's the truth, penyembahan. That's the right worship. Itu. Anda mau marah sama suamimu gitu, tapi Anda tahan karena Anda tahu bahwa Anda harus tunduk kepada suamimu. Itu penyembahan yang benar. Halo? Jadi waktu Anda pergi ke gereja terus Anda nyanyi, itu hanya a part being worship. Itu hanya bagian dari penyembahan itu.
Anda pakai dasi, saya pakai dasi, terus saya melayani Tuhan dengan firman. Apakah Tuhan takut dengan diri saya seperti itu? Enggak. Tapi waktu saya mau setan takut dengan yang itu? Enggak. Waktu saya mau tampar istri saya dan saya tahan karena saya tahu dia adalah istrinya, itu penyembahan yang benar. Ya buat apa saya juga melayani Tuhan tapi tiap hari bentak-bentak dia, marah-marah dia, terus ucapkan kata-kata yang tidak senonoh, buat apa? Dia nyaman hidup sama saya, kita tanya dulu, nyaman gak sih? Ya kan kita harus tanya ya Pak ya Bu ya. Hah? Pakai sangat. Sangat. Yang tadi saya katakan banyak hal yang saya udah I feel God tiap kali. Saya ngomong ini pasti ada sesuatu gitu. Jadi kebenaran gitu. Saya nggak bilang bahwa saya benar, tapi berusaha untuk benar gitu. Berusaha. Kadang-kadang kalau dia diam duduk aja gitu, saya udah tahu apa yang dia pikirkan, bukan Tuhan. Bayar utang. I know for sure. Jangan terus sampai ketemu tantang petenteng, enggak. Kalau saya lihat anak saya bulak-balik. Saya suka tanya sama dia. Kadang-kadang dia nggak pakai ngomong, dia naik. Saya panggil, ini apa? Dari mana kamu? Habis latihan, habis komsel, habis ada aja urusan gereja. Terus saya bilang, iya. Jaga kesehatan ya, itu penyembahan. Amin. Memperhatikan keluargamu itu penyembahan yang benar. Ini sih bisa Pak, saya juga bisa, saya worship leader 20 tahun. Ku pandang wajahmu dan berseru. Tuhan, iblis takut ya. Tapi dia takut ketika begitu Anda mau pukul, Anda bilang, terpujilah namamu Tuhan. Gitu Anda mau cekek, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah, hatiku percaya. Pernah dipukul gak? Pernah didorong gak? Padahal ada keinginan untuk dorong. Benar. Tanya deh suami-suami, betul gak suami-suami? Ya gak? Kayaknya kita mau dorong istri kita, layaknya istri kita itu pintu, dorong aja gitu. Tapi ya udahlah, sian. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu penyembahan. Pada saat kita mau keluar WC, terus ada cleaning service, terus liatin wajah kita, itu minta penyembahan. Gitu. Bos, apa kabar? Baik Pak. Baru saya mau lakukan sesuatu, tisu dia udah kasih. Baru saya mau lakukan sesuatu, udah disiram. Balas dengan penyembahan. Apa? Pernah saya udah mau terlambat pesawat, saya Pak sebentar ya, karena nggak pegang duit saudara. Yang pegang ya biasanya ibu itu. Hari, mah bagi dong mah. Bagi 20.000. Nah ini juga gaya penyembahannya keren. Buat siapa? Buat yang di dalam, kasih aja 50. Saya lihat, gue minta 20, kasih aja 50. Kan duit aku, dia bilang, iya tapi kan ujungnya dari gue juga kan gitu. Sambil saya lari lagi. Saya lihat dia lagi ngapain, lagi begini nih deket kaca. Apa yang dia pikirkan? Banyak, nggak usah dipikirin Pak Bu, banyak. Saya masuk lagi terus, Mas, aduh Pak, ya Allah. Dia tutupkan matanya tapi dia tahu itu 50.000 gitu. Ya Allah, yang ngintip, ya Allah. Pak, terima kasih, biar perjalanan Bapak disertai oleh Allah. Tetap Bapak mampir ke sini ya. Ya lo untung gue rugi gitu. Nah menurut saya itu penyembahan. Amin saudara. Lihat orang kecil nggak berdaya gitu. Pasti saya mau katakan buat Anda, doa yang juga besar kuasanya salah satunya adalah doa dari orang kecil. Tangkap ini.
Kalau ada orang kecil bilang, ya biar diberkati ya Bapak, Ibu, Bapak, Ibu. Aduh, Tuhan di atas. Keren. Kalau orang besar doakan kita biasalah. Benar nggak? Malah kita yang harus cari hadiah kalau dia lagi ulang tahun atau perayaan apapun. Tapi kalau orang kecil Pak, Bu, saya yakin dan percaya yang keluar itu dari hatinya. Jadi yang kedua, hiduplah benar. Dan yang ketiga, coba Anda lihat di bagian ketiga, Ibrani ya 12 ayat 28. Yuk baca sama-sama ya. Tinggal 1 menit ya. Yuk baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 28. 1, 2, dan 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan kalau kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, berarti bisnis, ekonomi, keuangan, finansial, kesehatan juga tidak tergoncangkan. Betul nggak? Karena kita sudah menerima kerajaan yang apa? Tidak tergoncangkan oleh apa? Oleh hal-hal yang bersifat dunia ini, nggak akan tergoncangkan. Rumah tangga kita boleh mengalami masalah, keuangan kita boleh mengalami masalah dan persoalan, tapi tidak akan pernah tergoncangkan. Artinya sampai hancur gitu saudara ya, berkeping-keping. Enggak. You know why? Karena ada Allah di situ, ada Tuhan di situ. Yang bilang bahwa kau sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berarti satu kerajaan yang tetap. Jadi aman itu saudara. Nah, saya lihat juga dalam hidup saya nggak lihat gitu ada satu permainan kuasa kegelapan yang mampu gitu menghancurkan hidup saya. Enggak. Sampai hari ini saya mau bersaksi. Usia saya sudah 63 tahun, Pak, Bu. Tapi saya lihat gitu, wah Tuhan itu baik. Orang boleh bilang nggak baik, tapi menurut saya Tuhan saya baik. Berdasarkan apa? Experiences, pengalaman demi pengalaman. Dari naik pesawat, sampai naik kapal laut itu saudara, sampai naik kecepatan tinggi mobil 180, teman saya dalam keadaan mabuk ya. Minum itu Johnny Walker yang di dalamnya ada anak menjangan itu. Terus dia minum di kokop, geledak. Terus dia dengan kecepatan kencang 180 balapan dengan seorang bule yang naik Mercy. Saya bilang udah nggak usah diladenin. Saya doa dalam nama Yesus, Tuhan kok jadi begini. Kalau saya mati ya saya nggak mau mati dikubur sama-sama sama pemabuk. Jangan dong Tuhan. Saya mau dikubur secara resmi Tuhan, officially karena Tuhan gitu. Mama saya bilang kau tidak akan pernah mengalami kecelakaan apapun gitu. Tidak akan pernah menimpa engkau kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi dalam kecepatan 180 di Jagorawi tahun 91 pagi-pagi jam 5:30 udah cocok deh untuk kematian tuh. Saya kira oh Tuhan ya dalam nama Yesus, oh Tuhan jangan dia si pemabuk, lihatlah saya. Kalaupun ada kecelakaan tembus saja Tuhan, gitu. Bisa kan, Tuhan kan bisa melakukan segala hal dalam nama Yesus. Dan waktu dia mau nyusul ini bule itu saudara, tiba-tiba diambil sebelah kanan. Saya bilang aduh Tuhan, oh Yesus jangan, dulu itu Jagorawi masih ada rumput di sebelah kanan, dia masuk kanan gak dikasih sama itu bule, dia hantam ke kanan saudara, masuk di rumput, setengah di rumput. Saya bilang Yesus, oh Tuhan, Yesus. Saya nggak sempat doa Bapa kami kelamaan, saya cuma doa dalam nama Yesus. Mama saya selalu mengajar jangan doa lama-lama kalau ada marah bahaya, panggil aja nama Yesus. Saya yakin dan percaya Tuhan akan tolong saya, kalaupun terjadi apa-apa dia yang mati, saya hidup gitu. Dia lewatin loh saudara. Terus dia gini, yes. Saya no. Sampai di ujung tuh di Ciawi, bayar bayar tol, nggak lama 2 menit itu itu bule susul kita bayar, dia bayar. Saya ikut. Sampai di mana itu bos? Bayar, terus bulenya nih dia buka
Dia punya Mercy, itu bisa open cup. Convertible. Dan dia berdiri standing ovation. Bule tuh biasanya kan gitu. Orangnya tulus gitu. Gentleman. Saya liatin kenapa dia begitu. Gue udah setengah mati dia begitu. Teman saya begini. Dalam hati saya, aduh bule. Agak ketolol-tololan gitu. Terus bulenya jalan. Itu jalan, kita jalan. Begitu teman saya mau gas, ke kiri dia. Dia kaget, jalan lagi, ke kiri dia. Nggak bisa stabil. Sebelah kiri kita berhenti. Terus dia lihat, saudara, ada apa? Ternyata kita lari tanpa ban. Ban kita yang satu udah hancur, kita lari dengan pelek. Aduh. Berarti doa saya terjawab. Bahwa ada Tuhan. Dia tobat hari itu juga dia tobat. Paling enak banget kalau orang mau mati terus nggak mati. Kita tuding lah ya. Lo kalau bukan ada Tuhan Yesus di gue, lo udah mati. Sampai akhirnya seluruh keluarga terima Yesus sebagai juru selamat. Lo kalau iya. Dan yang hebat saudara, bannya nggak ada udah, nggak tahu di mana. Itu tuh, Yesus, itu yang ketiga. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Sampai hari ini dia kalau lihat saya, pasti dari jauh, pasti. Panggil saya bos. Padahal itu bos saya. Bos. Saya dipanggil gitu. Amin. Hidup aman, aman bos. Belum mati, belum bos, enggak bos. Sampai hari ini, saya tutup firman Tuhan. Ayo, hal yang ketiga, kalau Anda lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa saya dan Anda harus mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sepatu berkat itu, Pak, Bu, betul nggak? Itu jepitan rambut anak berkat itu ya Bu ya? Iya. Tas ibu berkat, itu mainan anak-anak berkat, handphone berkat itu Pak, ya kan? Kita semua diberkati, bahkan jauh yang lebih penting, nafas itu berkat. Ya, Tante, umur berapa? Hah? 60. Saya nggak boleh sebut Tante kalau gitu, Dek. Saya 63, Ibu 60. Dek, bener ya? Puji Tuhan ya, bisa nafas ya. Pagi-pagi kalau Anda bangun, itu kalau bukan karena Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati saudara, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.